Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema ekstrakurikuler seni sekolah dasar. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Ibu Puryanti MPD selaku Kepala SD Negeri 75 Kota Bengkulu dan juga Ibu Putri Andini SPD selaku pelatih dan juga pembina ekskul seni tari SD Negeri 75. Nah, saya ingin kembali ke Ibu Putri ini. Baik. Kalau Ibu sendiri latar belakangnya sehingga bisa berkecimpung di dunia tari ini seperti apa? Karena kan nggak mungkin ujud-ujud ditunjuk jadi pembina tari nih kan? Iya, betul. Seperti apa? Sebetulnya sebelumnya itu saya pernah melatih nari untuk tari persembahan perpisahan di SD tersebut gitu. SD saya mengajar sekarang. Saat itu saya masih duduk di bangku kuliah. Semester akhir pada itu. Kami kebetulan dari PGSD Universitas Bengkulu dan memang ada pelajaran atau mata kuliah tari. Nah, dari sana kebetulan karena saya tinggalnya dekat dari sekolah, kemudian saya ini ditawari katanya untuk mengajar seni tari persembahan waktu itu. Oke. Tapi kan nggak serta-merta walaupun ada mata kuliahnya di PGSD tiba-tiba seneng tari dan bisa melatih tari kan nggak semua guru PGSD punya kemampuan itu. Nah kalau Ibu Putri sendiri kenapa kebetulan, ada ketertarikan itu? Ketertarikan itu ada saat saya SD malahan. Jadi udah membayangkan nanti saya akan melatih anak SD juga ya? Enggak juga. Jadi waktu SD memang sangat tertarik gitu sama tari, tapi itu belum terlalu dikembangkan. Saat itu cuman kayak mengisi-ngisi 17 Agustus, ikut nari-nari gitu, tampil di acara 17 Agustus. Kemudian waktu SMP juga tidak begitu ikut ekstra tari, enggak. Cuman setelah itu di SMA saya juga cukup tertarik gitu untuk nari. Kebetulan di SMA juga ada ekstra tari. Nah, setelah itu baru lanjut ke kuliah. Di kuliah lebih ini lagi karena memang ada dosen tarinya gitu. Jadi memang wadah untuk dikembangkan di situ memang ada sekali gitu. Tapi kalau di PGSD mata kuliah tarinya memang diajarkan untuk mengajarkan kepada anak-anak didik atau seperti apa? Sebenarnya kalau di PGSD seni tarinya itu mulai dari konsep dasar. Jadi tari itu apa? Seni itu bagaimana? Tari itu adalah suatu cabang seni tentunya. Nah, di situ mulai dijabarkan dulu awalnya, kemudian gerak-gerak dasarnya, pola lantainya, kemudian baru nanti ada ide garapan. Itu kita sendiri awalnya disuruh membuat dulu, misalnya temanya kehidupan rakyat. Nanti pasti disuruh buat oleh dosennya itu tari-tari yang berkaitan mungkin menampi beras, mungkin mencangkul gitu. Ada juga. Berarti dia memang lebih kepada bagaimana kita mengkonsepkan sebuah tarian, bukan kita sebagai peraga saja artinya betul. Dalam semua pertunjukan tersebut. Iya, kita juga harus bisa membuat garapan sendiri tentunya. Oke, ini kesulitannya seperti apa nih dalam ini kan konsepnya nggak sederhana gitu kan, ada konsep tertentu yang dibangun dengan sedemikian rupa diajarkan kepada anak sekolah dasar. Ini kan kalau kita ajari tari itu definisinya mungkin nggak akan masuk. Itu seperti apa kan? Karena di sekolah dasar ini tarinya bukan mata pelajaran, jadi hanya bentuk ekstrakurikuler. Jadi pengajarannya itu lebih ke prakteknya jadinya masalahnya. Nah, kesulitannya terletak pada siswa yang kita ajarkan. Jadi ada memang siswa yang memang ada minat bakat di tarinya tuh ada, sehingga kapan kita transferkan, bagaimana gerakannya itu cepat nangkep gitu. Tapi ada juga memang yang berminat, kadang ada ikut temen biasanya kan. Oh, temennya ikut ekstra tari, oh aku mau juga gitu. Kadang-kadang kan siswa SD ya nggak bisa kita paksain juga gitu. Kamu pokoknya harus ikut ekstra tari, jangan maju mundur gitu kan. Kadang keluar, kadang ekstra lain gitu. Jadi kita nggak bisa maksain juga, tapi memang kendalanya kalau terutama yang saya ajarkan pertama kelas 1 itu bagaimana kita mentransferkan
interpretasi apa yang kita mau ajarkan supaya bisa dia peragakan, praktekkan itu dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Karena masih kelas 1, kadang kita ke kiri dia ke kanan gitu kan. Kita maju dia mundur gitu. Jadi memang harus banyak kesabaran ekstra, apalagi memang kelas 1 nggak bisa kan, kamu ini coba liatin ibu gitu kan, enggak. Jadi memang gini ya nak gitu. Apalagi memang kelas 1 kan perlu banyak diayomi gitu. Oke, berarti harus banyak-banyak sabar juga dalam mengajar. Iya, betul. Oke, Ibu Pur, singkat sebelum kita jeda ini, Bu. Cukup panjang kita. Iya. Ibu kepala sekolah sendiri seperti apa untuk menyupportnya? Karena bagaimana melihat seni tari ini wajib untuk disupport? Ya. Bagaimana Ibu bisa melihat? Dari awalnya kita mungkin karena saya suka juga tari seperti itu ya, dari SD juga, SMP sama SMA juga kita sering manggung juga, walaupun di kampung manggung kecil-kecilan seperti itu ya. Jadi kebetulan kita hobi juga. Ya Ibu Putri, berbakat Ibu Putri ini pelatih tarinya dan pembina tarinya itu mereka ini ada tim, mereka bertiga. Ada Ibu Serly, ada Ibu Sulis ya, bertiga. Kemudian tapi mereka khusus yang kelas tinggi, tapi mereka penjaringan. Nanti pas totalnya sama Ibu Putri, karena Ibu Putri kebetulan masih single, jadi waktunya bisa untuk anak-anak ya Bu. Oke, kita akan lanjutkan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu Ibu, mohon maaf sekali, kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.